Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Nababan dari kelas Sistem Informasi D angkatan tahun 2022 ingin menjelaskan tentang tugas UTS saya yaitu salinan website X Twitter. Nah, di sini saya membuat 5 tampilan halaman yaitu halaman login. Yang pertama di tampilan halaman login ada logo Twitter X, lalu ada tulisan teks dan ada sync up with Google, sync up with Apple dan create akun dan sync in. Nah, di tombol ini tidak berfungsi karena hanya tampilan UI saja. Nah, halaman selanjutnya yaitu halaman beranda. Di halaman beranda ada banyak elemen yang terdapat di sini, antaranya banyak item-item list pada bagian side kiri dan di bagian tengah di feed ada bagian untuk Anda mengikuti dan setting, lalu ada untuk tempat posting dan feed orang-orang yang sedang mempost. Dan di bagian side kanan ada bagian untuk cari, ada untuk berlangganan juga dan tren saat kini. Nah, di bagian halaman selanjutnya yaitu di bagian search, pencarian. Di bagian pencarian bagian side kirinya sama seperti yang pada beranda tadi, dan di bagian tengah ini cukup beda, yaitu di bagian untuk mencari pengaturan dan terdapat tren terkini. Dan di side kanan itu ada akun-akun yang bisa untuk kita ikutin. Nah, di halaman selanjutnya itu halaman notifikasi. Di halaman notifikasi ada bagian notifikasi semua untuk menunjukkan notifikasi yang ada pada Twitter kita dan sebutan. Di sini juga ada pengaturan dan di side kanan itu ada pencarian. Dan di halaman kelima ada pesan. Di sini hanya ada sedikit elemen yaitu catatan dan button tulis pesan, pesan baru, dan ada untuk menambahkan pesan dan setting. Nah, cukup untuk itu penjelasan tentang UI-nya. Saya akan menjelaskan tentang desain HTML, CSS, Bootstrap-nya. Nah, di sini saya membuat beberapa halaman HTML untuk HTML beranda. Saya menamainya XHTML, dan untuk pesan HTML, untuk pencarian HTML, untuk notifikasi HTML, dan untuk bagian login indeks HTML. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang XHTML atau bagian halaman beranda dulu. Nah, di sini ada link refs, style list sheet. Ini adalah link untuk mengimpor icon dari Bootstrap icon dengan menggunakan Bootstrap icon. Nah, icon-icon yang saya tampilkan pada halaman-halaman seperti ini adalah yang saya dapatkan dari website Bootstrap. Lalu di sini ada title salinan X, itu untuk menunjukkan nama nama website yang saya buat. Lalu di sini ada link berikutnya yaitu link untuk mengimpor style sheet Bootstrap ke halaman web. Nah, saya di sini mengambil mentahan dari website Bootstrap untuk membuat halaman web HTML saya. Lalu di sini ada link juga untuk mengimpor font awesome ke halaman web. Nah, karena ada beberapa icon yang tidak terdapat di Bootstrap, jadi saya menggunakan website font awesome juga untuk penggantinya. Nah, di sini ada link sales sheet untuk CSS, main CSS yang bagian sini. Nah, di bagian
HTML halaman HTML ini ada kelas kontainer dari Bootstrap digunakan untuk membungkus konteks utama dalam halaman web dan mengatur lebar konten agar responsif terhadap berbagai ukuran layar. Lalu, kelas row dari Bootstrap digunakan untuk membuat barisan dalam grid. Kelas G0 ini untuk menghilangkan jarak, lalu eh, sementara PT2 ini untuk menambahkan padding atas sebesar 2 unit. Dan di sini ada kolom layout. Nah, di bagian HTML ini saya membagi tiga bagian utama, yaitu feed area, side side kiri, feed area, dan side kanan. Nah, untuk kolom layout itu halaman dibagi eh, menggunakan sistem grid dengan kolom-kolom yang berbeda ukuran. Nah, untuk side kiri, kolom pertama di bagian kiri menampilkan menu navigasi dengan ikon-ikon menu dan tombol posting diikuti oleh daftar menu dan tombol lainnya. Nah, di bagian feed area, yaitu kolom kedua menampilkan feed dari platform sosial media dengan daftar postingan yang berisi teks, gambar, dan video. Nah, untuk right sidebar atau sidebar kanan, itu kolom ketiga untuk menampilkan fitur pencarian, penawaran berbagai langganan premium, serta daftar tren topik yang sedang populer. Elemen div dengan kelas call MD1 dari Bootstrap digunakan untuk membuat kolom dengan lebar 1 unit pada layar berukuran sedang atau medium. Lalu ini ada kelas, kita temukan ada kelas list group dan menu Twitter yang menampilkan item-item dalam bentuk daftar. Nah, di sini saya buat yang icon-icon yang saya ambil dari Bootstrap dan Font Awesome. Di sini ada Ahref untuk membuat sebuah button atau link HTML. Ketika kita menekan icon tersebut, maka kita akan diarahkan ke link yang sudah terhubung. Mungkin saya lanjut di penjelasan web halaman berikutnya, yaitu di halaman pencarian. Yang perlu saya jelaskan yang bagian seperti ini, eh, ada kelas call MD4 PX2 menunjukkan bahwa kolom dengan lebar 4 grid pada tata letak grid Bootstrap. Properti PX2 ini memberikan padding horizontal sebesar 2 unit. Lalu ada class position sticky untuk tetap menempel saat di scroll. Jadi dia mengikuti scroll yang kita gunakan pada mouse. Dan di sini top 1 px untuk menetapkan jarak dari atas elemen di mana div akan menempel. Lalu di sini ada kelas CSS Trends MT4 PX3 PY2 dan memiliki padding dan margin masing-masing sebesar 4 unit. Border radius itu untuk membulatkan sudut elemen menjadi 15 pixel. Contohnya di bagian sini, ini border radiusnya jika diperhatikan ada lekukan kecil di sini, yaitu 15 pixel. Lalu ini ada image dan ada penjelasan seperti width, height, margin,
objek, cover, dan lain-lain. Itu untuk styling, menentukan lebar, tinggi, posisi margin atas, dan bentuk sudutnya. Lalu di sini ada eh, padding padding left 10 pixel untuk ruang tambahan di sebelah kiri konten, dan padding right itu ruang tambahan sebesar 80 pixel di sebelah kanan konten. Nah, ini link ini adalah digunakan untuk membuat script JavaScript dari Bootstrap Framework versi 5.3.3 yang di-host di CDN melalui URL ini. Mungkin saya akan lanjutkan di bagian HTML yang lain, yaitu notifikasi. Di bagian notifikasi mungkin hampir sama juga sama halaman web yang lain. Di sini juga ada beberapa icon seperti icon Twitter, logo Twitter, ini icon untuk list, icon profile user, dan lain-lain. Di sini ada, oh ini ada body, ada background color untuk menentukan warna dari background HTML kita, yaitu saya menggunakan background putih. Oh, sebelumnya itu saya di sini meniru website pada Twitter saya. Ya, seperti ini tampilannya. Untuk halaman beranda seperti ini. Nah, itu halaman beranda saya. Kurang lebih saya sudah berusaha untuk menyerupainya. Dan untuk pencarian seperti ini. Untuk di Twitter saya atau X saya seperti ini. Saya kira sudah cukup sama. Di bagian notifikasi, untuk Twitternya sendiri seperti ini, notifikasi. Nah, untuk di bagian pesan seperti ini, dan ini untuk versi Twitternya. Saya kira sudah cukup sama. Dan untuk bagian tampilan login, saya menggunakan seperti ini. Ini yang saya buat, dan untuk loginnya seperti ini. Nah, oke, saya lanjut tadi. eh, Mungkin saya jelaskan di bagian CSS. Nah, di bagian CSS saya mungkin tidak perlu banyak untuk menjelaskan. Di sini ada bagian width untuk menentukan lebar. Eh, ini ada border none itu supaya tidak ada border, dan eh, bagian kelas Twitter menu ini terlepas dari border. Ada font size, ukuran font, ada padding top, jarak dari atas, padding button, jarak ke bawah, margin left, jarak ke kiri, lebar jarak ke kiri. Nah, di sini ada juga text decoration none, itu supaya tidak ada teks dekorasinya atau polos gitu. Lalu di sini ada, nah di sini ada fits. Kelas fit ini supaya membuat garis border ukuran 1 pixel. Nah, contohnya nah di sini. Inilah fits ukuran 1 pixel. Lalu di sini ada, ini cursor pointer mengubah petunjuk mouse menjadi tanda panah ketika diarahkan ke elemen.
Nah, contohnya seperti ini. Nah, kursornya berubah. Lalu ini ada opposite opacity untuk mengatur tingkat keburaman. Di sini ada opacity 0,6, di sini ada opacity 10. Lalu ada flex direction column. Di sini elemen akan diatur secara vertikal dari atas ke bawah sehingga menjadi satu kolom. Baru di sini ada X index 10 untuk ensure the hover element cover the icon. Ini untuk membuat ketika icon pada comment, share, dan ini berubah menjadi biru, sedangkan untuk love sendiri berubah menjadi merah, pink. Lalu saya menjelaskan tentang halaman login. Nih, di halaman login saya banyak membuat mencari ikonnya dari Google seperti logo Google sendiri karena ikon beberapa tidak mempunyai warna hitam saja. Jadi saya mencari untuk ikon Google seperti ini. Nah, lalu saya mendapatkan pet elemen pet yang mendefinisikan bentuk ikon menggunakan instruksi pet SVG. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat membuat ikon sendiri. Nah, di kasus saya mencarinya di Google lalu saya tempelkan di sini untuk mempermudah desain saya. Hmm. Lalu ini hmm, representasi grafis dari icon Twitter dalam format SVG. SVG itu adalah Scalable Vector Graphic, eh, format gambar yang dapat diperbesar tanpa kehilangan kualitas dan dapat disesuaikan dengan ukuran dan warna berbeda. Nah, seperti ini contohnya. Oke, eh, kemungkinan begitu saja yang bisa saya jelaskan. Seperti pada penjelasan saya ini, kalau website saya semua halaman kecuali halaman login dibagi tiga. Ini ada sidebar juga yang ini bagian left, bagian right, dan feed bagian tengah. Oke, sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.